Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Saya Dia Citra Rahmatika. Yang akan kita bahas hari ini adalah tragedi di awal tahun 2021 yang tidak menggembirakan, yang menyedihkan. Jelas ini menjadi musibah yang menyita banyak sekali perhatian. Jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Ada puluhan warga Kalimantan Barat di sana. Yang akan kita bahas hari ini adalah apa yang dilakukan negara, beberapa instansi terkait khususnya yang langsung terlibat untuk hadir dan membantu para korban dan keluarga dari jatuhnya pesawat SJ182 ini. Saya perkenalkan narasumber saya untuk Anda hari ini, saudara. Kepala Basarnas Pontianak, Pak Yopi Haryadi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semuanya. Ketua tim DVI yang kemarin juga terlibat di Posko Center sampai sekarang juga masih bertugas untuk membantu kalau masih ada yang perlu pertanyaan. Kepala Bidokes Polda Kalbar, Pak Susilo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Kia. Selamat pagi semuanya. Dan Kepala Cabang Jasara Harja Kalimantan Barat, Pak Regi S. Wijaya. Selamat pagi, Pak Regi. Selamat pagi. Jasara Harja ini kemarin terlibat aktif sekali karena jemput bola untuk menyerahkan santunan ya Pak dan asuransi kecelakaan untuk keluarga korban. Kita mulai satu persatu dulu Bapak-Bapak. Pak Yopi, saya ingin Bapak menceritakan kepada pemirsa apa kemarin yang pertama kali dilakukan Basarnas ketika mendengar jatuhnya pesawat ini. Oke, baik. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak tadi, mungkin sedikit ada saya jelaskan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi ICAO atau International Civil Aviation Organization, dan di mana dalam konvensi tersebut ada klausul atau ada aturan mengenai search and rescue atau SAR. Jadi dengan kita meratifikasi konvensi tersebut artinya kita menundukkan diri terhadap aturan-aturan yang di dalamnya, dan kemudian itu juga sudah diterapkan di Indonesia melalui undang-undang penerbangan. Nah, jadi dalam melaksanakan kegiatan SAR terhadap penerbangan, kita mempunyai panduan yang namanya International Aeronautical and Maritime Search and Rescue. Jadi berdasarkan panduan tersebut ada hal-hal yang harus kita ikuti ya. Nah, di dalam dunia pelayaran maupun penerbangan ya, mereka menjadi satu konvensinya. Untuk panduannya itu ada 3 tahapan masa-masa atau emergency phase atau kedaruratan itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan uncertainty phase atau kita lebih dikenal dengan INSERVA. Ketidakpastian ini ketidakpastian ya, uncertainty phase. Kemudian ada alert phase atau sudah masuk ke mau masuk ke dalam bahaya, dan distress phase ya, atau DETASFA kita lebih kenalnya. Nah, di dalam dunia penerbangan itu ada ketentuan apabila pesawat tidak bisa dihubungi atau tidak bisa melakukan komunikasi mengenai keberadaannya, itu pada tahapan awal itu kita beri statusnya itu adalah INSERVA atau uncertainty phase. Nah, jangka waktu dari seberapa lama sih kita menentukan tahapan uncertainty phase itu dalam aturan disebutkan bahwa 30 menit apabila tidak terjadi kontak. Nah, itu masuk ke dalam tahapan uncertainty phase. Berarti Basarnas saat itu 30 menit saat pesawat tidak bisa dikontak sudah dikabari? Betul. Jadi kalau kita lihat kronologisnya, pesawat itu take off pada pukul 14.36, kemudian pada pukul 14.40 dari ATC, karena kan yang bisa berhubungan dengan pesawat itu dari air traffic controller atau menara pengatur lalu lintas udara di bandara. Nah, pada saat 4 menit setelah take off itu ATC tidak bisa menghubungi pesawat tersebut. Kemudian pada tahapan uncertainty phase atau INSERVA ini itu dari ATC itu pasti dia akan melakukan pencarian, terus berkomunikasi, mungkin juga mencari ke bandara-bandara alternatif, kan kemungkinan bisa saja terjadi akan ada gangguan cuaca, ada mendarat darurat di wilayah lain. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya pre-preliminary communication, mencari melalui alat komunikasi ya. Dan pada pukul 14.55 dari ATC kemudian memberitahukan kepada Basarnas bahwa pesawat tidak dapat dikontak, sudah dilakukan pencarian oleh ATC. Nah, Basarnas pun ikut membantu bersama-sama dengan ATC, ikut membantu melaksanakan pencarian. Kita hubungi
termasuk juga dari Jakarta kan, karena itu kejadiannya di Jakarta, dari ATC Cengkareng menghubungi kantor Basarnas yang di Jakarta, kemudian kontak ke pusat. Nah, pusat mengkoordinasikan, menyebar luaskan, ya. Artinya kita juga ada istilahnya tuh broadcast, electronic broadcast kita laksanakan. Kita sampaikan kepada kapal-kapal yang melintas atau pesawat-pesawat yang melintas apabila menemukan informasi atau mendapatkan informasi mengenai keberadaan dari pesawat tersebut. Berarti saat itu sebenarnya sudah masuk informasi terkait misalnya ada suara ledakan atau ada mendengar bunyi jatuh ke dalam air dan sebagainya. Betul. Nah, artinya segala informasi itu kita kumpulkan, ya. Tapi kita memang belum bisa memastikan apakah benar pesawat itu jatuh apa belum, ya. Jadi ketika kita pukul 14.55 kita terima, kemudian setelah 30 menit kan sudah masuk ke tahap alert phase, ya. Nah, tahap alert phase ini sudah kemungkinan pesawat ini dalam keadaan bahaya, gitu kan, karena kita sudah cari kemana-mana nggak ada. Begitu masuk tahap alert phase baru kita siagakan semua kapal kita siagakan, personil kita siapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, memang tahap terakhir itu ada namanya distress phase. Nah, distress phase itu sudah kita nyatakan kalau memang selama 35 menit maksimal itu kita tidak bisa menemukan tanda-tanda pesawat tersebut, itu kita bisa declare sudah pesawat tersebut benar-benar dalam keadaan bahaya, ya. Okay. Benar-benar dalam keadaan bahaya, artinya kemungkinan besar dia mengalami trouble atau mengalami accident ataupun insiden. Nah, disitulah 35 menit itu kita menggerakkan unsur. Artinya unsur yang pertama kita gerakkan itu ada dari Basarnas Jakarta, ada kapal KN SAR Wisnu, kita gerakkan itu pada pukul 15.05. Jadi kalau melihat kronologis itu kita masih dalam koridor. Dalam koridor artinya maksimal 35 menit itu kita harus declare ke distress dan harus digerakkan unsur untuk melaksanakan pencarian. Selama 35 menit kita masih mencari menggunakan alat komunikasi gitu untuk cari data-datanya. Kira-kira seperti itu kalau menurut aturan. Berapa lama waktu itu sampai akhirnya terkonfirmasi ini jatuh nih, sudah harus dikonfirmasi pada masyarakat bahwa jatuh pesawatnya? Ya, kalau dari Basarnas itu kan memang kalau di medsos itu kan cepat. Betul. Udah ada yang temu puing, ada yang temu pakaian, ada yang temu apa, tapi kita tidak bisa menyatakan pesawat itu jatuh sebelum memang kita pastikan kita pegang barang itu dan kita konfirmasi kepada baik ke maskapai maupun ke pihak KNKT atau bisa juga ke pabrikan. Apakah benar puing itu berasal dari pesawat tersebut, gitu kan? Itulah kenapa mungkin sebagian mengira kalau ini kenapa lama sekali sih dinyatakan jatuh, padahal kan sudah banyak bukti atau banyak rekaman video dan sebagainya, ya Pak. Betul. Nah, setelah ini saya juga ingin mendengar cerita dari DVI dan dari Jasara Harja juga terkait seperti apa penanganannya kemarin. Kita akan jeda dulu sejenak, kami akan kembali lagi saudara di Sapa Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Tayangan ini kami siarkan langsung di Facebook Kompas TV Pontianak. Anda bisa terlibat untuk bertanya ataupun berdiskusi, menyampaikan poin pemikiran Anda di kolom komentar. Kami kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, saudara. Tentu kita masih ingat saat itu di Bandara Supadio juga didirikan Crisis Center untuk memudahkan keluarga korban yang ingin mencari informasi, karena memang sebagian besar penumpang berasal dari Kalimantan Barat saat itu. Salah satu bagian yang ada di dalam Crisis Center adalah DVI Polda Kalbar saat itu, ya Pak Susilo. Ya. Seperti apa proses yang dilakukan? Bagaimana koordinasi yang dilakukan sampai akhirnya DVI juga di sana berperan mengambil sampel DNA dan sampel antemortem lainnya, ya Pak? Ya. Terima kasih. Pada waktu itu kan hari Sabtu. Ya. Di Sabtu sore kami ditelepon untuk segera ke bandara. Nah, terus kami semua ke sana. Kebetulan Pak Yopi, Pak Jasara Harja sudah ada semua. Kita berkoordinasi. Kita memilih tempat lah untuk posko krisis center itu, di mana keluarga korban sudah mulai berdatangan juga banyak.
Akhirnya kita diputuskan dari pihak Sriwijaya, posko krisis centernya di Bandara Supadio. DVA sendiri tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada Jasara Harja, Basarnas. Terlebih Basarnas ini kan yang lah TKP-nya lah, yang pertama memulai. Terus ada lagi bidang psikologi yang tujuan utamanya adalah menenangkan dari pihak keluarganya. Kemudian dibantu juga dari unsur PMI, unsur relawan-relawan yang lain. Untuk DVA sendiri, seperti kita ketahui bersama bahwa DVA itu ada 4 fase. Fase pertama adalah olah TKP. Kebetulan TKP-nya bukan di Pontianak, TKP-nya di Jakarta, dalam hal ini kan di Kepulauan Seribu. Ya. Jadi kami sesuai perintah dari Bapak Kapolda segera mendirikan posko antemortem. Posko antemortem itu fase ketiga. Fase keduanya ada di Kramat Jati, postmortem, dan fase keempat rekonsiliasinya juga ada di Kramat Jati, Rumah Sakit Kramat Jati. Jadi tujuan dari posko antemortem ini adalah, tujuan utamanya adalah akan mencari data, khususnya data sekunder, yang nantinya akan bisa mengidentifikasi, mohon maaf, dari korban atau jenazah itu. Bisa diambil dari darah, rambut, ataupun tulang, dan sebagainya. Mungkin juga bisa ada juga properti-properti yang lain. Kemarin tuh datang dari, saya lupa, itu sisir. Ya, sisir. Lebih banyak kita semuanya kalau dari sini dari darah vena kita ambil, terus yang kita kirim ke laboratorium DNA di Cipinang. Ya. Ada sejumlah korbannya sendiri kan ada 26. Kita ambil hari pertama itu 19, hari kedua 2. Jadi jumlah totalnya yang diambil sampel DNA 21. Sampel DNA ini diambil dari hubungan yang sedara atau hubungan vertikal. Jadi bapak kandung, ibu kandung, anak, dan anak-anak kandung yang lain, tidak bisa dari saudara yang lain. Dan kemarin itu masih banyak yang datang dari keluarga yang lain yang ternyata tidak sedarah, tidak sekandung. Jadi akhirnya tetap kita terima, terus kita data, karena di dalam formulirnya itu ada 11 atau 12 lembar itu yang banyak sekali memang yang harus ditulis, dan itu malah membantu kita. Banyak membantu kita, seperti ciri rambutnya lurus atau punya tai lalat, punya mungkin pas itu pakai jam tangan anting-anting, ciri-ciri khusus, pakaian dan sebagainya. Ini menjadi informasi yang sangat penting sebenarnya. Betul. Ya. Baik. Ya. Nah, dari Jasara Harja sendiri, Pak Regi, prosesnya seperti apa? Fase-fase yang juga harus dilakukan, kan pasti setiap instansi punya SOP-nya sendiri ya. Sebelum kemudian Jasara Harja juga ada di crisis center yang sama. Jadi ketika terjadi kecelakaan tanggal 9 hari Sabtu, kebetulan kan memang kantor juga libur ya, Mbak. Nah, ketika sore hari itu juga kita mendapat telepon dari kantor pusat. Dia menelepon ke saya memberitakan bahwa ada pesawat Sriwijaya Air SJ182 jurusan Jakarta Pontianak itu lost contact. Ya, lost contact itu sesuai dengan pemberitaan juga, ternyata saya lihat juga benar pemberitaan masih dalam bentuk lost contact. Namun dari berita itu pun kita sudah siaga dalam arti kita harus segera ke bandara melakukan koordinasi untuk memastikan pesawat Sriwijaya itu keadaannya bagaimana. Yaitu kita mencoba koordinasi dengan pihak Sriwijaya Air di Kalimantan Barat ini, yaitu GM-nya Pak Faisal. Nah, ketika menuju bandara ternyata sudah di set posko krisis centernya itu di Gedung Serbaguna di sekitar Bandara Supadio oleh JM Angkasa Pura II. Ya.
Alhamdulillah dari situ semua sudah berkumpul juga, Pak Yopi dan juga dari DPI, unsur TNI juga, dari psikolog juga hadir, dan juga beberapa keluarga ternyata yang di Pontianak beberapa sudah hadir. Nah, kita di situ berdampingan duduk dengan Sriwijaya Air, karena Sriwijaya Air ini sebetulnya klien kami karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan juga ada peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 terkait dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, itu bahwa setiap perusahaan atau maskapai penerbangan domestik yang berkantor dan terregister di Indonesia itu wajib taat kepada undang-undang tersebut untuk menyetorkan premi asuransi sebesar 5.000 per penumpang untuk diserahkan kepada Jasara Harja dikelola, yang nantinya apabila maskapai tersebut mengalami kecelakaan maka kita berikan penggantian berupa santunan kecelakaan. Sehingga kita di situ bersama-sama dengan Sriwijaya Air, karena para korban itu melapornya kepada Maskapai pihak duluan. Sriwijaya, sehingga kita mengambil data-data dari apa yang mereka bawa, dan berharap kita juga memberikan informasi kepada pihak keluarga korban, data-data yang apa dibawa. Juga kita mendapat informasi juga dari DPI bahwa keluarga inti yang diharuskan untuk mengambil tes DNA. Jadi kita juga bisa menyampaikan kepada pihak keluarga korban. Terkadang yang datang itu keluarga jauh, mungkin keluarga korbannya ada di Sintang atau di Sambas, tapi ada keluarga di Pontianak, dia datang, maka kita juga bisa menyampaikan hal tersebut. Berarti adanya crisis center ini sebenarnya memudahkan instansi-instansi yang terkait untuk saling berkoordinasi di tempat yang sama ya Pak? Iya, betul. Jadi Jasara Harja sendiri mendirikan 6 posko. Di Jakarta ada 4, di Pontianak 1, dan di Banten di kantor Sriwijaya Cengkareng itu ada 1. Di Jakarta itu di Bandara Kedatangan Krisis Centernya, Terminal 2D itu ada kita, kemudian JICT-nya di Tanjung Priuk, yang di situ juga ada Basarnas dan juga TNI Polri untuk pencarian, kita juga ada di situ. Kemudian juga di Hotel Grand Mercure, karena para penumpang ini difasilitasi oleh Sriwijaya Air untuk menginap di sana. Menginap di situ. Jadi kita juga menempatkan petugas kita di situ untuk bisa memberikan informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan Jasara Harja. Metodenya saat itu jemput bola ya Pak, mendatangi langsung pihak keluarga. Betul, jemput bola. Dan satu lagi di rumah sakit Polri Kramat Jati. Baik. Yang saat itu juga menyita perhatian publik adalah saya yakin banyak yang menyaksikan breaking news di televisi bagaimana proses pencarian ya Pak Yopi ya. Mungkin nanti Pak Yopi bisa ceritakan metode pencarian yang dilakukan, mengingat yang dicari kan bukan hanya korban ataupun jenazahnya, tapi juga banyak bagian dari flight data recorder misalnya atau kotak hitam pesawat yang juga menjadi perhatian Basarnas dan tim yang saat itu melakukan pencarian. Kami kembali sesaat lagi, tetap di Sapa Kalimantan Barat. Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, Saudara. Acara ini juga kami siarkan langsung melalui Facebook Kompas TV Pontianak. Anda bisa bergabung untuk menyampaikan pertanyaan Anda di sana. Kita bercerita apa saja kemarin yang dilakukan prosesnya ketika pesawat jatuh, ada Sriwijaya SJ182 Jakarta Pontianak yang saat itu menyita perhatian kita semua. Yang tidak kalah juga menyita perhatian adalah proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas dan timnya. Seperti apa prosesnya kemarin Pak? Karena kabarnya waktu itu seingat saya ada pencarian melalui udara, di permukaan air, dan di bawah air juga yang dilakukan. Betul. Jadi menindaklanjuti informasi yang kami terima dari ATC Cengkareng mengenai pesawat yang lost contact tersebut, dan memang sesuai dengan aturan atau ketentuan dari International Civil Aviation Organization, langsung kita respon ya, kurang lebih dalam kurun waktu 35 menit maksimal itu kita harus bisa merespon informasi tersebut. Dan kita
pada pukul 15.05 itu kita pertama kali kita gerakkan kapal dari Jakarta. Kemudian itu juga diinformasikan kepada kantor Basarnas yang terdekat, yang sekeliling itu, untuk juga menyiagakan unsur-unsur. Dan kita gerakkan juga kapal dari Pangkal Pinang, kita gerakkan kapal dari Lampung untuk segera merapat ke wilayah titik duga atau kita kenal dengan namanya last known position, posisi terakhir yang terdeteksi oleh radar. Pak Yopi, sebenarnya saat itu mana sih yang jadi prioritas Basarnas? Korbankah atau bagian pesawat? Ya, jadi kalau menurut undang-undang tentang pencarian dan pertolongan bahwa dalam pelaksanaan SAR ini adalah mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia. Artinya fokus dari kegiatan SAR ini adalah ke korbannya, ke manusianya. Jadi memang itu yang menjadi titik operasi dari Basarnas ke korbannya. Sedangkan untuk yang lainnya, material seperti black box dan lain-lain, dikarenakan memang petugas SAR juga mencari di bawah dalam penyelaman, itu ya semacam tugas tambahan. Dan untuk pencarian black box itu memang tugas utamanya adalah KNKT karena sebagai bahan untuk melaksanakan investigasi terhadap penyebab kecelakaan. Dan karena kita antara Basarnas dengan KNKT memang sering berhubungan, nah itu jadi kita juga membantu tugas dari KNKT, demikian. Untuk DVI Polda Kalbar sendiri, Pak, dari 26 korban tentu diperlukan kerja cukup keras karena harus mengumpulkan sampel antemortem di sini. Ada berapa banyak yang dilibatkan personelnya dan seperti apa prosesnya? Apakah ada kendala yang ditemui dalam proses ini? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Jadi pada hari pertama, setelah sesuai perintah dari Bapak Kapolda Kalbar, kemudian kami membreakdown, membuat sprint surat perintah untuk anggota DVI yang akan terlibat. Jadi ada 32 personil dari Bidokes dan dibantu dari Rumkit Bayangkara Anton Sujarwo. Minggu pertama kami full time, semuanya dari jam 9 pagi sampai jam setengah 12 malam lah, ya Pak Regi ya. Tapi setelah itu kita kurangi jadi 2 shift. Jadi ya syukur alhamdulillah bahwa proses pengambilan sampel DNA itu berjalan cepat. Jadi keluarga datang, kami dapat data dari Sriwijaya. Sriwijaya menyodorkan ke kita, kemudian saudaranya itu kita bagi berapa pilah kursi, ada wawancara dulu, terus ini dari saudara apa, dari apa. Nggak berapa lama, nggak cepat lah kita. Terus baru kita ambil darahnya. Hari pertama kita ambil 19. Hari pertama itu berarti hari kedua setelah operasi kecelakaan terjadi. Ya. Terus satu hari berikutnya sejumlah sampel DNA yang dari darah itu dibawa terbang langsung oleh Sriwijaya. Jadi kenapa sampel DNA perlu begitu cepat langsung dikirimkan? Apakah ada potensi sampel ini bisa rusak, Pak, kalau terlalu lama? Kalau rusak sih enggak ya, tetapi kecepatan ini kita perlukan karena untuk informasi ke keluarga. Sebenarnya informasi ke keluarga. Jadi langsung kita kirim ke Jakarta dengan pesawat Sriwijaya dan kurirnya juga dari Sriwijaya. Ya seperti kata Pak Yopi tadi, bukan kita karena pengalaman begini, tapi alhamdulillah dalam 2-3 hari sudah muncul hasilnya. Ya, lebih cepat prosesnya. Ya lebih cepat Pak. prosesnya. Biasanya kan waktu itu jawaban pertama waktu ditanya oleh dari media, saya masih bicara 2 minggu paling cepat. Ya, saya juga waduh nanti salah takutnya. Tapi berarti salut juga tim DVI bekerja keras sampai bisa lebih cepat menemukan. Iya, sampai sekarang pun yang di Keramat Jati di posko 2 dan 4 masih jaga-jaga juga, masih siaga. Iya. Baik, saya mau ke Pak Regi sekarang. Prosesnya seperti apa pencairan santunan itu, Pak? Karena kan kemarin sebenarnya kalau saya yang awal melihat relatif cepat nih pencairan santunan dari Jasara Harja karena begitu teridentifikasi langsung diserahkan. Apa saja sebenarnya syarat-syaratnya? Oke. Jadi memang tadi yang saya ceritakan sebelumnya memang kita koordinasinya dengan Sriwijaya. Data-data, kemudian juga dari dokumen-dokumen yang diharapkan dilampirkan lah oleh keluarga korban dari KK, KTP, kemudian
akte lahir ataupun akte nikah, itu kita istilahnya kita koordinasi dengan Sriwijaya untuk menyampaikan kepada keluarga korban data-data ini yang mungkin bisa kita butuhkan. Kemudian kita juga menugaskan bagian pelayanan kami untuk satu orang berkomunikasi dengan masing-masing pihak keluarga. Itu pun kita belum menyampaikan terkait hak-hak santunan karena memang kita melihat ini kondisi yang inilah masih psikologis belum memungkinkan, secara psikologis belum memungkinkan. Itu pun penyampaian besaran santunan itu kita berikan infonya ketika berkumpul di gedung serbaguna itu posko krisis center itu di hari 3 atau ke-4 saya lupa, ada pihak keluarga yang menanyakan, baru kita menginformasikan. Nah, dari data-data itu kita berkoordinasi dengan kantor pusat juga, karena itu sistem kita itu bekerja dengan satu data terpusat. Jadi kita laporkan untuk melakukan cross check semua kevalidan dari data-data keluarga yang mungkin menjadi ahli waris dari korban penumpang SJ182. Nah, ketika proses pencarian memang aplikasi kami ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Bahkan ketika dengan nomor KTP pun kita bisa tahu siapa anggota keluarga di dalam kartu keluarga tersebut dari masing-masing itu. Jadi di sini memudahkan kita untuk mencari keluarga terdekat atau ahli waris yang siapa yang paling berhak menerima berarti santunan. Seperti itu. Pak Regi, Bapak cerita soal validasi data, saya jadi tertarik. Kemarin kan kita ingat ada 2 yang berbeda identitasnya ya Pak. Nah, perbedaan identitas ini apakah menyulitkan atau menghambat proses pemberian santunan? Kalau masalah yang 2 berangkat itu sebetulnya itu kan kewenangan bukan pada kami, karena kan itu perbedaan manifest ya. Manifest yang berangkat siapa terdaftar di situ, tapi yang berangkat bukan hal yang itu. Dan juga dari pihak Basarnas sendiri ternyata kan DVI ya, DVI juga telah menemukan jenazah tersebut, diidentifikasi melalui DNA, ternyata benar, dikonfirmasi ternyata benar itu orang dimaksud ya dari NTT. Nah, dari situ kita koordinasi dengan Sriwijaya, karena penumpang yang sah itu adalah penumpang yang berdasarkan manifest yang bisa kita cover lah pemberian santunannya. Dan ternyata pihak Sriwijaya ini melakukan perubahan manifest, sehingga kita dengan dasar itu kita bisa membayarkan. Jadi tetap bisa dibayarkan santunannya ya Pak? Nah, santunan ini kita bayarkan tadi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan besarnya, yaitu santunan meninggal dunia 50 juta, santunan cacat tetapnya maksimal 50 juta, santunan luka-lukanya 25 juta maksimal, cacat tetapnya tadi sudah 50 juta, kemudian penggantian biaya penguburan itu 4 juta, kemudian biaya P3K 1 juta, dan penggantian biaya ambulan 500.000. Dalam hal ini karena korban jiwanya meninggal dunia, maka masing-masing 50 juta. Baik. Tapi ada beberapa juga mungkin akan diberikan santunan biaya penguburan, seperti itu. Kita akan jeda dulu sejenak. Terima kasih Pak Regi tadi jawabannya. Pak Susilo, Pak Yopi juga. Setelah ini kita akan kembali. Saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar laman Facebook. Kita jawab setelah jeda berikut ini. Tetap di Sapa Kalimantan Barat. Saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat. Kita bercerita soal negara hadir untuk membantu korban Sriwijaya SJ182 beserta keluarganya. Nah, di segmen kali ini saya akan membacakan pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui kolom komentar di laman Facebook Kompas TV Pontianak. Bapak-bapak, saya mau ke Pak Yopi dulu ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Stella. Sebelumnya kami turut berduka untuk semua korban pesawat, penghargaan tertinggi untuk semua yang sudah bekerja keras memberikan pelayanan. Kita belajar betul dari kejadian ini, mudahan masyarakat pesisir juga sering dilatih untuk memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di perairan, katanya Pak. Bagaimana menanggapi ini Pak Yopi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kami dari Basarnas ini mempunyai program yang namanya pelatihan potensi.
Potensi ini adalah seluruh relawan masyarakat instansi yang punya kemampuan di bidang SAR di luar dari Basarnas. Dan kita pernah mengadakan di Kalimantan Barat ini, kita pernah bekerja sama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau NSI-nya Kalbar mengadakan pelatihan tersebut. Dan minggu lalu kami juga dari Basarnas Pontianak melaksanakan kegiatan serupa di Kayung Utara, ya di pantai di Teluk Sukadana, pantai Datuk di Sukadana. Jadi memang kita melatih masyarakat karena memang yang paling duluan memberikan respon atau first respon terhadap adanya kecelakaan, bencana, musibah itu adalah masyarakat setempat. Karena Basarnas ini kan keterbatasan personil maupun peralatan. Sebagai contoh di Kalimantan Barat ini kita ada di Kuburaya, di Sintang, di Sintete, dan di Ketapang. Jadi kalau untuk cepat, karena kan kalau SAR ini kan musuhnya ini adalah waktu. Semakin cepat kita memberikan pertolongan, semakin besar pula kesempatan korban bisa diselamatkan. Strateginya adalah kita melatih masyarakat ini, relawan-relawan, komunitas-komunitas, kita berikan pelatihan. Paling tidak mereka memahami tindakan bagaimana menolong korban, menghindari korban tersebut menderita luka yang lebih parah. Artinya memang karena batasan dari SAR ini adalah bagaimana kita memindahkan korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut. Dan tindakan-tindakan pertolongan pertama itulah yang menstabilkan korban, memberikan pertolongan pertama, itu yang kita sampaikan kepada masyarakat atau komunitas. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yopi. Ya. Pak Regi, berikutnya ini ada pertanyaan dari masyarakat, dari Imam. Pertanyaannya adalah Jasara Harja, terima kasih sudah terlibat dalam proses pencarian Sriwijaya. Pertanyaan saya, kalau misalnya kecelakaan ini terjadi pada moda transportasi lain selain pesawat, apakah Jasara Harja juga akan secepat ini memberikan santunannya? Oke. Yang pasti Jasara Harja itu punya moto pelayanan prime service lah. Prime service itu proaktif, ramah, ikhlas, mudah, dan empati. Nah, kata yang awal ini proaktif yang menjadi dasar kita. Setiap korban kecelakaan itu kita pasti harus proaktif untuk langsung datang ke TKP ataupun jemput bola ke pihak rumah sakit untuk memberikan jaminan Jasara Harja santunan kepada masyarakat korban kecelakaan. Nah, kecelakaan ini tidak hanya pesawat udara, sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 1964 dan juga Undang-Undang nomor 34 tahun 1964, Jungto Peraturan Pemerintah nomor 17 dan 18 tahun 1965. Jadi mengcover dana pertanggungan wajib kecelakaan angkutan umum dan juga pertanggungan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi dua undang-undang itu yang menugaskan Jasara Harja untuk mengcover korban kecelakaan. Tidak hanya pesawat udara, juga kapal laut, juga transportasi umum lah, di darat, udara, dan laut, dan juga ada penyeberangan sungai dan danau, dan juga kecelakaan lalu lintas jalan kendaraan pribadi seperti itu. Itu juga kita cover. Baik, Pak, ini sekalian ya Pak, satu lagi pertanyaannya dari Nurul. Pertanyaannya, selamat pagi Pak, jika misalnya kecelakaan saat menumpang transportasi umum dan mengakibatkan cacat fisik, berapa lama batasnya bisa minta klaim santunan ke Jasara Harja? Oke, untuk kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik, ini semua kecelakaan moda transportasi umum maupun kendaraan pribadi, kecuali kalau kendaraan pribadi ini kalau laka tunggal, jatuh sendiri, nabrak pohon, itu tidak dijamin, tidak diatur di undang-undang. Jasara Harja bisa membayarkan seperti itu. Nah, untuk cacat tetap tadi kan sudah saya sampaikan besar santunan untuk pesawat udara. Tapi untuk selain pesawat udara, yang membedakan adalah santunan luka-luka. Santunan luka-luka untuk transportasi lain selain pesawat udara itu 20 juta. Kalau pesawat udara 25 juta. Tapi meninggal dunia 50, kemudian cacat tetap tadi maksimal 50 juta. Tetapi tergantung nanti hasil pemeriksaan dokter
Itu bagian dari cacat tetap itu mempunyai persentase masing-masing. Berapa lama tadi Pak pertanyaannya? Berapa lama santunannya baru bisa diambil? Santunan bisa diambil ini dari sesuai dengan ini. Kalau dari itu kan ada masa kadaluarsa yaitu 3 bulan. Oh, 3 bulan masa Tapi setelah kadaluarsa ya, Pak? diberikan pernyataan bahwa ini bisa dibayarkan, itu ada waktu 1 tahun untuk pencairan seperti itu. Kita sudah lewat di segmen ini, masih ada 1 segmen lagi setelah ini. Saya ingin setelah ini Bapak-bapak mungkin memberikan pesan-pesan atau apa yang informasi yang belum sempat disampaikan kepada pemirsa setelah jeda berikut ini. Kita akan jeda dulu sejenak, kami kembali sesaat lagi di Sapa Kalimantan Barat. Saudara, ini adalah segmen terakhir Sapa Kalimantan Barat hari ini. Di segmen terakhir ini saya ingin Bapak-bapak menginformasikan kepada pemirsa di rumah update-nya, perkembangan terkini terbaru saat ini seperti apa. Dari Basarnas Pak, pencarian, mungkin observasi atau operasi yang dilakukan sampai saat ini, apa perkembangannya? Ya, baik. Jadi kalau untuk hasil pelaksanaan operasi SAR, kita melaksanakan operasi selama 13 hari. Dan dari 13 hari tersebut kita sudah menyerahkan 325 kantong body remain kepada pihak DVI untuk dilaksanakan proses identifikasi. Dan dalam operasi SAR tersebut memang operasi SAR yang sangat besar karena melibatkan hampir 4.000 lebih personil SAR, yang kemudian dukungan dari 62 kapal dan 15 pesawat. Dan ini membuktikan bahwa sinergi antara instansi, organisasi, relawan, semua itu berjalan baik ya. Artinya kami juga dari Basarnas mengucapkan terima kasih atas dukungan dari potensi SAR, dari relawan. Tidak hanya yang di Jakarta, di Pontianak pun ketika kita mendirikan posko krisis center, itu relawan tanpa diminta itu memberikan support. Artinya jiwa kemanusiaan atau jiwa gotong royong masyarakat ini masih ada. Betul. Gitu kan. Dan kami sangat berterima kasih, bersyukur kepada rekan-rekan relawan ya, dengan kemampuan yang ada, seperti mereka mendirikan dapur umum, sekedar memberikan kopi ya, Pak? Betul. Bahkan kayak ada himpunan psikiater atau psikologi juga memberikan pendampingan selain bantuan dari tim dari Polda. Artinya tanpa ada instruksi, tanpa ada minta maaf, mereka semua berkumpul menjadi satu, dan itu sangat baik di iklim kita yang agak terpecah belah ini. Mudah-mudahan ini masih bisa diteruskan, dan juga kami juga berharap dari masyarakat apabila memang ada informasi kejadian atau musibah kecelakaan itu bisa menghubungi ke kontak center kami Basarnas di 115 ya. Jadi 115 ya. Jadi segala informasi mengenai kegiatan yang memerlukan penanganan SAR bisa diinformasikan tersebut. Dan yang kedua berikutnya adalah kami juga menghimbau untuk masyarakat juga tidak menyebarluaskan konten-konten terkait kecelakaan atau bencana yang menyebabkan disinformasi gitu, karena memang ini juga bisa menyesatkan pemahaman kepada masyarakat, atau banyak sekali kita tahu ada hoax yang terkait dengan hal tersebut. Dan itu kami memang sangat berhati-hati untuk mengeluarkan informasi supaya menghindari terjadinya kesimpang siuran data. Dan dari pelaksanaan operasi SAR ini seluruh stakeholder itu memang bahu-membahu menjadi satu, dan ya kita berharap tidak akan terjadi lagi kegiatan kecelakaan seperti ini. Tapi dari sini kita membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dan juga masyarakat itu ada dalam setiap bencana maupun kecelakaan. Demikian. Baik, Mbak ya. Terima kasih banyak Pak Yopi Haryadi, Kepala Kantor SAR Pontianak. Kemudian Pak Susilo, update-nya seperti apa sejauh ini? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih Maria. Khususnya yang dari Kalimantan Barat itu kan ada 26. 19 sudah diserahkan jenazahnya, yang 4 dimakamkan di luar Kalimantan Barat, yang 3 kita masih menunggu berita lebih lanjut atau proses lebih lanjut. Untuk update terakhir dari Kramat Jati, seperti yang mungkin di medsos sudah itu,
bahwa sudah teridentifikasi sebanyak 58 dari jumlah korban 62. Ya, kita berharap semoga cepat teridentifikasi, dan saya berharap juga masyarakat khususnya pihak korban, pihak keluarga, bahwa kegiatan di VIA ini didasari suatu kegiatan yang ilmiah, seperti ada DNA, ada sidik jari, dan ada landasan hukumnya. Jadi nantinya itu tidak terjadi perkara hukum, khususnya yang dari pihak jasara harja. Ahli waris nanti tidak clash gara-gara ya santunan atau apa, karena sudah identifikasinya sudah benar. Itulah kenapa diperlukan waktu yang panjang dan ketelitian luar biasa ketika dilakukan identifikasi ya Pak. Ya di sisi lain kita berharap dan berdoa semoga jangan ada lagi lah musibah seperti ini. Amin, ya. amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Susilo. Pak Regi, berikutnya Pak, santunan yang sudah diberikan berapa banyak, termasuk yang di Kalbar, atau mungkin jika ada info yang di luar Kalimantan Barat juga ya Pak? Jadi dari 62 korban penumpang dan awak Sriwijaya Air SJ182, kita sudah serahkan 58 yang sudah diidentifikasi Pak. Itu 57 sudah kita serahkan santunannya. Jadi total 2,85 miliar, termasuk juga di Kalbar. Di Kalbar sendiri yang tadi 26 korban, ternyata ahli waris yang ada di Kalbar itu yang kita ini ada 19 korban ahli warisnya di sini kita sudah serahkan santunannya itu ada 16, satu orang lagi belum, kita masih dalam proses penyerahan santunan. Jadi masih proses, insya Allah, karena ini korbannya balita, jadi butuh ada surat kuasa siapa yang, alhamdulillah ada, sudah mungkin prosesnya sudah, dokumentasinya sudah ini, insya Allah 2 hari ke depan kita bisa selesaikan. Baik. Jadi ini melibatkan sekitar 13 provinsi, jadi 13 kantor cabang kami, dan juga korban ini tersebar di, ahli waris ini tersebar di 27 kota. Baik, Pak Regi, untuk menutup talkshow ini, apa yang perlu dipahami masyarakat terkait hak mereka untuk mendapatkan santunan? Atau mungkin bagaimana jika yang menyaksikan ini adalah pengusaha jasa transportasi yang mungkin ingin bekerja sama dengan Jasara Harja? Iya, untuk memang Jasara Harja ini kan diatur dengan undang-undang, jadi segala bentuk transportasi angkutan massal atau angkutan umum yang terdaftar dan terregistrasi di wilayah hukum negara Republik Indonesia itu wajib mengikuti aturan tersebut, Undang-Undang 33 juga 34 tahun 1964. Jadi wajib memberikan premi. Premi ini diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 tahun 2017. Jadi besar premi seperti pesawat udara itu Rp5.000 per penumpang. Ya, kemudian angkutan bus, transportasi darat, angkutan umum itu Rp60 per penumpang. Rp60 per penumpang. Kemudian kereta api 120. Ini juga termasuk ojek daring yang Ojek marak daring saat juga. ini. Jadi kalau ojek daring ini ada izinnya, kemudian dia PKS dengan kita, kemudian mereka menyetorkan preminya, maka segala bentuk transportasi apabila penumpang yang mengalami kecelakaan, maka kita bisa beri santunan penggantian untuk korban kecelakaan tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Regi S. Wijaya, Kepala Cabang Jasara Harja Kalimantan Barat, Kepala Bidokes Polda Kalbar Pak Susilo, Pak Haryadi, Kepala Basarnas Pontianak. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Saya sebagai salah satu awak media yang ikut di sana memantau di Crisis Center, paham betul kerja keras Bapak-Bapak dan seluruh tim yang tergabung di sana untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi keluarga korban yang pastinya datang meminta informasi dalam keadaan psikologis yang masih sangat tertekan saat itu ya Pak.
Terima kasih sekali lagi, apresiasi kami setinggi-tingginya. Mudah-mudahan tetap bersemangat, tetap sehat selalu, memberikan pelayanan pada masyarakat. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara, 60 menit sudah talkshow ini berlangsung. Terima kasih atas perhatian Anda yang sudah menyaksikan acara ini, baik melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak maupun untuk Anda yang menyaksikan melalui layar kaca. Kami pamit undur diri, saya Dia Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya,